Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razil Zakwandi. Saya berkuliah di Universitas Islam Riau dengan jurusan Ilmu Hukum. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori dan konsep pembentukan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, pembentukan undang-undang di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Materi ini mencakup teori dasar, konsep, asas, serta tahapan proses yang harus diikuti untuk memastikan legalitas dan kualitas undang-undang. Dasar konstitusionalnya bersumber dari pasal 20, 22, dan 22A Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum utama yang saya akan jelaskan, pembentukan undang-undang merupakan bagian dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mendefinisikan undang-undang sebagai peraturan yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Sementara rancangan undang-undang atau RUU bisa berasal dari DPR, Presiden, atau DPD untuk materi tertentu. Proses ini menjamin hierarki peraturan agar selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dicetuskan oleh Hans Kelsen yang kita kenal sebagai teori Stephen Bau, yaitu menyusun sistem hukum sebagai piramida norma di mana norma bawah mendapatkan validitas dari norma atasnya. Di puncak piramida berada Grundrom atau norma dasar hipotesis yang menjadi fondasi legitimasi seluruh norma hukum tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut, yang mana di Indonesia ada pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni ada 7 urutan dia yang dari paling tinggi, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan yang paling rendah hierarkinya di sini yaitu Perda Kabupaten atau Kota. Adapun teori pembentukan undang-undang, secara teoritis terdapat 3 metode utama pembentukan undang-undang. Yang pertama, ada modifikasi atau perubahan bertahap pada undang-undang existing. Yang kedua, omnibus law yang mungkin sebagian kita sudah sering dengar, yaitu satu undang-undang mengubah banyak undang-undang terkait. Dan yang ketiga, kodifikasi atau pengumpulan norma-norma menjadi satu kesatuan sistematis. Teori ini bertujuan membangun hukum nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembangunan hukum nasional. Teori ilmu perundang-undangan juga menekankan jenis peraturan, tata cara, dan sistematika untuk menghindari konflik norma. Pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengadopsi teori legislasi sebagai kerangka utama, didukung dengan teori pendukung seperti hierarki norma dan pemisahan kekuasaan. Yang selanjutnya kita bahas tadi nih, teori legislasi. Teori ini menjadi fondasi utama mengatur proses pembentukan undang-undang secara bertahap dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tujuannya untuk menghasilkan produk hukum berkualitas dengan azas kejelasan, kemanfaatan, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua itu ada teori hierarki norma. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu dicetuskan oleh Hans Kelsen. Teori ini membangun piramida norma dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai grundnorm tertinggi, diikuti undang-undang, perpu, PP, dan peraturan di bawahnya. Setiap norma lebih rendah bersumber dan sesuai dengan norma yang di atas, memastikan konsistensi dan validitas hukum nasional. Yang ketiga,
itu ada teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu. Teori ini membagi kekuasaan menjadi legislatif, yaitu DPR yang membuat undang-undang, eksekutif atau yang menjalankan undang-undang tersebut seperti presiden, dan yudikatif seperti pengawas, yaitu MA dan MK. Saling mengawasi untuk mencegah tirani. Dalam pembentukan undang-undang, DPR sebagai legislatif memimpin proses pembahasan. Adapun azas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang terdiri dari 7 prinsip utama untuk memastikan kualitas, legalitas, dan efektivitas peraturan. Prinsip-prinsip ini bersifat wajib dan menjadi pedoman sepanjang proses perencanaan hingga pengundangan. Adapun azas-azasnya, yaitu yang pertama ada azas kejelasan tujuan. Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan dapat diukur untuk menyelesaikan masalah hukum atau sosial yang konkret, sehingga memudahkan interpretasi dan pencapaian. Yang kedua, itu ada azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Peraturan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai konstitusi, seperti DPR dan Presiden untuk UU atau undang-undang, untuk menghindari pembatalan karena inkompetensi. Yang ketiga, itu ada azas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Yaitu isi peraturan harus sesuai tingkat hierarki, misalnya Perpu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena undang-undang hierarkinya itu ada di atas Perpu atau lebih tinggi. Jenis dan materi yang relevan, menjaga konsistensi sistem hukum nasional. Yang selanjutnya itu ada azas dapat dilakukan. Peraturan harus realistis, didukung sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran, sehingga tidak hanya normatif tapi aplikatif di lapangan itu juga harus dapat dilakukan. Yang selanjutnya itu ada azas kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Peraturan dirancang efisien dan efektif mencapai hasil optimal bagi masyarakat, ekonomi, serta kepentingan negara. Selanjutnya ada azas kejelasan rumusan. Bahasa peraturan harus jelas, tepat, tidak multitafsir, interpretasi, dan struktur sistematis seperti judul, kata pengantar, rumusan, dan penjelasan untuk kemudahan pemahaman pembaca ataupun penegak hukum. Yang selanjutnya ada azas keterbukaan. Proses pembentukan terbuka bagi publik melalui partisipasi masyarakat. Akses informasi dan konsultasi mencerminkan prinsip demokratis. Yang selanjutnya ada tahapan proses pembentukannya. Yang tadi kan azas, sekarang tahapan proses, yaitu ada 5. Yang pertama ada tahap perencanaan yang diatur dalam pasal 16 sampai pasal 42. Tahapan awal melibatkan penyusunan prolegnas, prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang oleh DPR dan pemerintah yang disinkronkan setiap tahun. Proses ini memastikan pembentukan undang-undang terencana sesuai kebutuhan nasional dan menghindari kekacauan legislasi yang terjadi di legislasi nantinya. Yang selanjutnya itu ada tahap penyusunan yang terdapat diatur pada pasal 43 sampai 51. Penyusunan rancangan undang-undang mencakup pembuatan naskah akademik, penyusunan draft rancangan undang-undang atau RUU, harmonisasi penyelesaian antar kementerian, pembulatan, dan penetapan konsepsi. Naskah akademik bersifat wajib untuk semua RUU atau rancangan undang-undang, berisi analisa yuridis, sosiologis, dan filosofis. Tahap pembahasan yang selanjutnya itu ada tahap pembahasan, yaitu tahapan pembahasan ini diatur atau terdapat pada pasal 52 sampai 74. Pembahasan dilakukan melalui dialog DPR sama Presiden
untuk kesepakatan substansi dengan partisipasi publik melalui hearing publik. Yang tahapan selanjutnya adalah pengesahan yang dilakukan oleh penetapan oleh DPR dan Presiden jika tidak disetujui. RUU tidak boleh diajukan ulang dalam masa sidang yang sama. Jadi kalau misalnya rancangan undang-undang tidak disetujui oleh DPR dan Presiden, rancangan undang-undang itu tidak boleh dilanjutkan atau diajukan ulang pada pertemuan ataupun sidang yang sama. Kalau misalnya disetujui, langsung lanjut dia ke proses tahapan selanjutnya, yaitu proses tahapan pengundangan, yaitu pengumuman di lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Pembentukan undang-undang di Indonesia seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin penjelasan saya kurang lengkap ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau misalnya ada saran dan kritik mungkin bisa ditinggal di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya, Raza Zakwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.